Selamat datang kembali di kuliah Matematika Bisnis. Hari ini kita akan belajar bagaimana konsep turunan parsial dapat diterapkan di bidang ekonomi. Kali ini akan dibahas tiga penerapan, yaitu penerapan turunan parsial dalam permintaan marginal, dalam menentukan elastisitas permintaan, dan dalam elastisitas silang permintaan. Untuk memahami materi ini sudah dianggap sudah mempunyai pemahaman yang cukup mengenai turunan parsial. Nah, salah satu penggunaan dari turunan parsial adalah di dalam menentukan permintaan marginal. Ya. Nah, di sini dianggap ada dua jenis produk, ya, yaitu A dan B. Masing-masing itu mempunyai harga jualnya masing-masing. Ya. Dan kemudian diketahui fungsi permintaan. Fungsi permintaan dari masing-masing produk ini. Fungsi permintaannya dilambangkan dengan Q. Jadi di sini ada QA, ya. QA di sini maksudnya adalah fungsi permintaan produk A, dan QB ini adalah fungsi permintaan produk B. Nah, kedua fungsi permintaan tersebut ya, tergantung dari harga per unit A dan harga per unit B. Nah, di sini di antara A dan B ini mungkin saja ada keterkaitan. Baik misalnya keterkaitannya komplementer, bisa juga keterkaitannya adalah dua barang itu saling substitusi, ya, atau bukan salah satu di antara dua ini. Nah, apabila dua produk ini saling komplementer atau saling substitusi, tentu saja harga produk yang satu dan yang lain itu ikut memengaruhi permintaan terhadap produk-produk itu. Ya. Jadi kalau misalnya antara A dan B ini komplementer atau substitusi, ya, maka harga barang A dan harga barang B itu dua-duanya akan memengaruhi permintaan terhadap barang A. Demikian juga kalau misalnya A dan B ini saling komplementer atau substitusi, maka harga masing-masing produk itu akan sama-sama memengaruhi juga permintaan terhadap barang B. Nah, konsep turunan parsial itu dapat digunakan untuk menentukan permintaan marginal suatu produk, ya, terhadap harga per unit, ya, baik produk itu sendiri maupun produk yang lain. Nah, di sini ada 4 macam permintaan marginal. Nah, ini dengan pengertiannya masing-masing. Jadi kalau parsial QA, parsial PA, itu maksudnya adalah permintaan marginal A terhadap harga per unit produk A. Kalau parsial QA, parsial PB, itu maksudnya adalah permintaan marginal A terhadap harga per unit produk B. Dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah contoh. Nah, misalnya ada dua buah produk yang mungkin saja ada keterkaitan barangkali. Nah, misalkan di sini fungsi permintaan A-nya adalah 200 dibagi PA pangkat 3, PB pangkat 2. Dan fungsi permintaan terhadap produk B adalah 400 dibagi PA dikali PB pangkat 3. Nah, yang ditanyakan adalah permintaan marginal A terhadap harga per unit B. Dan permintaan marginal B terhadap harga per unit A. Pada saat harga per unit produk A Rp1.5 dan harga per unit produk B Rp1. Nah, jadi dalam soal ini yang ditanya adalah parsial QA terhadap parsial PB. Pada saat harga barang A Rp1.5 per unit dan harga barang B Rp1 per unit. Dan juga ditanyakan parsial QB dan parsial QB, parsial PA, yaitu permintaan marginal
B terhadap harga per unit produk A. Pada saat harga produk A Rp1,5 per unit dan harga B Rp1 per unit. Nah, untuk menentukan permintaan-permintaan marginal ini kita harus dulu menurunkan ya. Menurunkan dulu secara parsial masing-masing fungsi permintaan ya terhadap masing-masing harga ya. Di sini dihitung dulu ya persamaan permintaan marginal A terhadap harga per unit B ya. Nah, di sini fungsi permintaan A-nya adalah 200 dikali PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2 ya. Jadi di sini dalam tahap ini kita belum menurunkan, kita baru menyatakan QA dengan cara yang lain ya. Jadi 200 dibagi PA pangkat 3 PB pangkat 2 itu bisa dinyatakan sebagai 200 dikali PA pangkat negatif 3 PB pangkat negatif 2 ya. Dan kalau ini diturunkan terhadap B ya, terhadap PB, maka PA ini dianggapnya konstan ya. Nah, PA ini konstan dianggapnya. Sehingga PA pangkat negatif 3 itu jadi konstan dan 200 dikali PA pangkat negatif 3 juga konstan. Jadi perlakukanlah 200 PA pangkat negatif 3 ini sebagai konstanta ya. Nah, yang diturunkan adalah PB-nya ya. Nah, PB yang diturunkan ini negatif 2 dikali 200 jadi negatif 400. PA pangkat min 3-nya tetap ya. Nah, pangkatnya PB berkurang 1. Jadi dari negatif 2 menjadi negatif 3. Jadi parsial QA parsial PB adalah negatif 400 PA pangkat negatif 3 PB pangkat negatif 3. Dan nanti rumus ini dipakai untuk hitung ini permintaan marginal A terhadap harga per unit B pada saat harga per unit produk A Rp1,5 dan harga per unit produk B Rp1 ya, nanti dipakainya. Nah, kemudian satu lagi untuk menjawab permintaan marginal B terhadap harga per unit A kita gunakan persamaan ini ya. Nah, pertama kali kita ubah dulu ya. 400 dibagi PA dikali PB pangkat 3 ini diubah ya, dinyatakan dengan cara yang lain menjadi 400 PA pangkat min 1 PB pangkat negatif 3. Dan kemudian QB ini diturunkan terhadap PA. Jadi kita hitung dulu parsial QB, parsial PA. Ya, di sini PB-nya dianggap konstan. Jadi perlakukanlah PB pangkat negatif 3 ini sebagai konstanta. Sehingga 400 dikali PB pangkat min 3 ini tidak berubah. 400 dikali PB pangkat min 3. Nah, yang berubah itu adalah pangkatnya PA. Ya. Turunkan PA, turunkan QB terhadap PA. Min 1 dikali 400, negatif 400. Kemudian pangkat PA-nya dikurangi 1 ya. Negatif 1 dikurangi 1 menjadi negatif 2. Sehingga turunan QB terhadap PA adalah negatif 400, PA pangkat min 2, PB pangkat min 3. Dan di sini yang ditanyakan adalah permintaan marginal pada saat harga per unit produk A Rp1,5 dan harga per unit produk B Rp1. Sehingga kita ganti nilai PA ini menjadi setengah dan nilai PB ini menjadi 1. Ya. Nah, ketika kita ganti PA-nya menjadi setengah dan PB-nya menjadi 1, maka diperoleh angka negatif 3.200 ya untuk parsial QA, parsial PB. Nah, apa maknanya angka ini? Ya. Apa artinya permintaan marginal A terhadap harga per unit B sebesar negatif 3.200 pada saat harga per unit produk A Rp1,5 dan harga per unit produk B Rp1. Nah, apa artinya negatif 3.200 ini? Ya. Artinya adalah bahwa ketika harga A Rp1,5 per unit dan harga B Rp1 per unit, maka untuk setiap kenaikan Rp1 produk B akan mengakibatkan penurunan permintaan produk A sebanyak 3.200 ya. Ketika harga B naik ya, permintaan A turun ya. Akan tandanya negatif di sini. Nah, kemudian kita dapatkan juga negatif 1.600 untuk parsial QB, parsial PA. Nah, apa artinya? Negatif 1.600 untuk permintaan marginal B terhadap harga per unit A. Nah, artinya adalah bahwa untuk setiap kenaikan harga A sebanyak Rp1,
akan mengakibatkan penurunan permintaan B sebanyak Rp1.600 ya. Nah, itu adalah makna dari permintaan marginal. Kemudian konsep turunan parsial ya, juga digunakan dalam menentukan elastisitas permintaan parsial. Ya. Dalam hal ini bisa elastisitas langsung, ya, bisa juga elastisitas silang. Nah, karena di sini ada dua produk A dan B, maka di sini ada 4 kemungkinan elastisitas permintaan. Ya, ada 4 kemungkinan sebagaimana yang dirumuskan di sini. Ya. Nah, ini sebagai contoh nih, eta A. Ya. Eta A ini adalah elastisitas permintaan produk A terhadap harga produk A. Ya, itu dirumuskannya seperti ini. Kemudian juga misalnya eta B. Ya, itu maksudnya adalah elastisitas permintaan produk B terhadap harga produk B. Rumusannya seperti ini. Ya. Kemudian eta AB. Ya, itu maksudnya adalah elastisitas silang permintaan produk A terhadap harga produk B. Kemudian eta BA maksudnya adalah elastisitas silang permintaan produk B terhadap harga produk A. Nah, apabila kedua elastisitas silang itu sama-sama positif, maka A dan B itu saling menggantikan atau substitusi. Sedangkan apabila kedua elastisitas silang permintaan itu negatif, dua-duanya, maka A dan B itu saling komplementer, saling melengkapi. Nah, sebagai contoh, ini ada dua fungsi permintaan ya. Yang pertama untuk produk A, yang pertama adalah untuk produk B. Kita lihat di sini bahwa permintaan terhadap A itu dipengaruhi oleh dua harga ya. Jadi harga A mempengaruhi permintaan terhadap A dan harga B juga mempengaruhi permintaan terhadap A. Dan QB di sini sama dengan ini perumusannya. Dan juga bahwa baik harga A maupun harga B dua-duanya mempengaruhi permintaan terhadap B. Nah, sehingga di sini ada kemungkinan A dan B ini ada keterkaitan. Nah, apakah A dan B saling menggantikan atau komplementer? Atau juga mungkin bukan dua-duanya. Nah, untuk menjawab ini kita hitung dulu ya. Eta AB ya, itu parsial QA parsial PB dikali harga B dibagi kuantitas A ya. Nah, kalau kita turunkan QA terhadap PB ya, kita turunkan QA terhadap PB, maka diperoleh hasil negatif 5. Ya, hasilnya negatif 5. Mengapa? Karena ketika kita menghitung turunan QA terhadap PB, maka PA dianggapnya konstan. Ya. PA dianggap konstan, nah sehingga 20 dibagi PA tambah 4-nya konstan. Jadi 200 ditambah 20 per PA tambah 4 nya konstanta semuanya ini. Ya. Nah, kalau konstanta diturunkan masih kan 0, ya, jadi 0 diturunkan. Dan negatif 5 PB, apabila diturunkan terhadap PB akan menghasilkan negatif 5. Ya, jadi turunan QA terhadap PB adalah negatif 5. Kemudian dikali PB per QA. Ya, dikali PB per QA. Nah, kita tahu bahwa harga maupun kuantitas tidak mungkin negatif ya, sehingga PB per PA ini tidak mungkin negatif ya. Nah, jadi kalau suatu bilangan tidak negatif dikalikan dikalikan dengan dalam hal ini dikalikan negatif 5 ya, maka nilainya akan negatif. Ya, apabila PB tidak 0 ya. Kalau PB tidak 0 maka min 5 dikali PB per QA itu akan negatif. Nah, kemudian juga kebalikannya kita hitung eta BA ya. Itu parsial QB parsial PA dikali PA per QB. Nah, ketika kita menghitung parsial QB parsial PA, maka PB dianggap konstan ya. Nah, karena PB dianggap konstan, maka 8 per PB tambah 2 juga konstan. Jadi bagian ini konstan.
Jadi ini konstan, diturunkan menghasilkan 0. Kemudian negatif 3 PA diturunkan terhadap A menghasilkan negatif 3. Nah, di sini untuk menghitung eta AB adalah negatif 3 dikali PA per PB. Nah, sekali lagi karena PA ini nilainya positif, ya, nilai PA positif, dan QB juga positif, maka PA per QB ini akan positif. Ya. Negatif 3 dikali positif akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, di sini kelihatan bahwa eta AB dan eta BA dua-duanya negatif. Sehingga kita simpulkan bahwa A dan B ini saling komplementer. Ya, nanti dalam kesempatan yang lain bisa dilihat contoh-contoh yang lain ya mengenai penerapan turunan parsial di dalam bidang ekonomi ya. Untuk materi ini cukup sekian. Sampai jumpa pada materi yang lain.